Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh judul skripsi di 4 prodi yang berbeda ya. Di sini ada psikologi, akuntansi, manajemen, dan hukum. Pada masing-masing prodi saya berikan contoh 5 judul. Oke. Seperti yang Anda bisa lihat ya di sini ya. Oke, di sini saya memiliki 2 sheet ya. Yang pertama pastinya ada beberapa contoh judul skripsi, dan yang sheet 2 ini akan saya berikan contoh apa itu variabel X dan apa itu variabel Y. Di sini saya ketikkan variabel X dan di sebelahnya saya ketikkan variabel Y. Oke. Dan saya ketikkan lagi variabel X itu bisa disebut variabel independen atau sebab. Variabel Y bisa saya ketikkan untuk dependen atau akibat. Oke, saya tengahkan dulu. Oke, dan di sini saya bikin untuk prodinya psikologi yang pertama. Oke, kita baca dari contoh judul yang pertama. Di sini pengaruh dukungan sosial dan tingkat stres kerja terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Oke, di sini memiliki 2 variabel X, di mana variabel X yang pertama adalah dukungan sosial dan variabel kedua adalah tingkat stres kerja. Ini adalah variabel sebabnya. Yang mengakibatkan adalah psikologis karyawan. Jadi variabel X1 nya adalah dukungan sosial, variabel X2 nya adalah tingkat stres kerja, variabel Y nya adalah psikologis karyawan. Oke, mari kita ketikkan di sini. Untuk X1 nya tadi dukungan sosial ya. Lalu untuk X2 nya tadi ada tingkat stres kerja ya. Kita ketikkan stres kerja saja, tidak apa-apa. Oke, untuk variabel Y nya tadi psikologis karyawan. Oke, seperti ini ya. Oke, ini saya kasih nomor ya. Oke, ini untuk kasus yang nomor pertama, contoh judulnya ya. Oke, untuk yang berikutnya, contoh judul yang kedua. Di sini ada pengaruh penggunaan media sosial dan kecemasan sosial terhadap kesejahteraan mental remaja. Di sini sangat jelas ya, variabel X1 nya adalah penggunaan media sosial, serta variabel X2 nya adalah kecemasan sosial. Untuk variabel Y nya adalah mental remaja. Berarti ini di sini kita bisa ketikkan variabel X1 nya adalah media sosial. Untuk variabel X2 nya adalah tadi kecemasan sosial. Kita akan tulis ya, kecemasan sosial. Oke, untuk variabel ini ya, tadi mental remaja. Kita ganti mental remaja. Oke. Untuk contoh judul yang ketiga ya.
di sini ada analisis pengaruh pola asuh orang tua dan kecerdasan emosional terhadap perilaku sosial remaja. Di sini untuk variabel X1-nya adalah pola asuh ya. Pola asuh ya. Ini pola asuh orang tua. Dan untuk variabel X2-nya adalah kecerdasan emosional ya. Dan untuk variabel Y-nya adalah perilaku sosial remaja. Oke, ini kita ketikkan X1-nya adalah pola asuh. Dan untuk X2-nya tadi adalah kecerdasan emosional ya. Dan untuk variabel I-nya tadi adalah sosial, perilaku sosial remaja. Kita bisa ketikkan perilaku sosial saja. Jadi nanti tergantung kebutuhan ya dan permintaan dosen pembimbing yang pastinya. Untuk yang nomor 4 kita bisa ketikkan X1. Kita baca pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan ABCD ya. Di sini sudah sangat jelas. Untuk variabel X1-nya adalah gaya kepemimpinan, variabel X2-nya adalah motivasi kerja, dan Y-nya adalah kepuasan kerja. Kita ketikkan adalah gaya kepemimpinan, dan X2-nya tadi motivasi kerja ya. Dan variabel I-nya kepuasan kerja. Oke. Dan contoh yang terakhir ya, contoh kelima, kita ketikkan dulu aja X1, X2, untuk Y-nya. Oke, kita baca pengaruh tingkat stres dan dukungan keluarga terhadap penyesuaian sosial mahasiswa di lingkungan kampus. Di sini untuk X1-nya adalah tingkat stres ya, dan yang X2-nya adalah dukungan keluarga, dan X3-nya adalah lingkungan kampus ya. Ini tingkat stres, dukungan keluarga. Oke, X1-nya adalah tingkat stres, X2-nya adalah dukungan keluarga, dan Y1-nya adalah lingkungan kampus ya. Oke, ini untuk contoh di jurusan psikologi ya, kurang lebih seperti ini. Dan contoh yang berikutnya adalah akuntansi ya. Ini saya bikin cepat saja ya, nanti teman-teman bisa menyimak ya, nyimak sendiri ya. Oke, kita bikin satunya, S2-nya, X1, X2, X1, X2, X1, X2, X1, X2. Sini ya, juga
Iya. Oke, mungkin sebelah bawahnya aja ya. Ini saya cepat saja ya. Oke, saya jelaskan di akhir. Ini manajemen dan hukum. Oke. Sama seperti di atasnya, saya bikin dulu formatnya ya biar sedikit lebih cepat, karena mengingat durasi nanti akan terlalu panjang. Oke, di sini kita ketik Y-nya ya. Oke, dan yang terakhir hukum ya. Hukum. Oke, seperti yang di atas, kita bikin format nomornya dulu. Oke, kita bikinkan X1, 2, dan terus ya sampai bawah. Oke, kita ketikkan I-nya juga. Oke, udah selesai ya, cukup banyak ya. Oke, kita ke sheet pertama, kita baca untuk contoh yang akuntansi ya. Oke, akuntansi. Pengaruh pengendalian biaya dan sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional perusahaan. Berarti sini pengendalian biaya dan sistem informasi ya. Pengendalian biaya dan sistem informasi terhadap efisiensi operasional. Oke, untuk contoh yang kedua, analisis pengaruh manajemen laba dan struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan ya. Berarti di sini ada manajemen laba, struktur modal, serta kinerja keuangan ya. Manajemen laba serta struktur modal serta terhadap kinerja keuangan ya. Kinerja keuangan. Oke, yang ketiga ya, terakhir sih ya, ini pengaruh biaya overhead dan penganggaran berbasis aktivitas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Berarti X1 nya adalah biaya overhead ya, yang kedua adalah penganggaran berbasis aktivitas, nah Y nya adalah profitabilitas. Oke, ini kita bisa ketikkan
Oh, ini yang pertama. Bentar ya, ini ngetik sendiri ya, otomatis ya. Ini biaya overhead, kita ganti biaya overhead. Oke, yang selanjutnya adalah penganggaran aktivitas. Penganggaran ya, basis aktivitas. Jadi sini kita agak besarkan ya. Tipe ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya sampai lupa ya. Oh iya, berbasis aktivitas ya. Berbasis aktivitas. Y-nya profitabilitasnya. Oke, untuk yang contoh keempat, pengaruh corporate governance dan transparansi laporan keuangan terhadap nilai perusahaan. Di sini X1-nya corporate governance dan transparansi laporannya, laporan keuangannya. Keduanya tadi transparansi laporan keuangan. Oke, yang Y-nya berarti nilai perusahaan. Oke, untuk yang contoh terakhir, analisis pengaruh pengelolaan kas dan pengendalian intern terhadap likuiditas perusahaan. Berarti pengelolaan kas ya, pengelolaan kas dan pengendalian intern. Pengelolaan kas, pengendalian intern, likuiditas perusahaan. Oke, untuk bagian manajemen ya, pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan ABC. Berarti motivasi kerja dan kepemimpinan. Terhadap kinerja karyawan. Oke, yang kedua, analisis pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan di industri retail. Berarti yang pertama adalah kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan ya. Oke. Yang ketiga, pengaruh strategi pemasaran dan inovasi produk terhadap loyalitas pelanggan pada perusahaan makanan dan minuman. Berarti X1-nya adalah strategi pemasaran dan yang X2-nya adalah inovasi produk ya.
keempat, analisis dampak manajemen risiko dan pengendalian biaya terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Satunya dampak manajemen risiko ya, manajemen risiko. Yang keduanya adalah pengendalian biaya. Terhadap profitabilitas perusahaannya. Oke, contoh yang terakhir, pengaruh komunikasi organisasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di perusahaan jasa. Yang pertama, komunikasi organisasi dan lingkungan kerja. Komunikasi organisasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawannya. Oke, untuk contoh prodi yang terakhir ya, hukum ya. Oke, hukum, pengaruh penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Sudah jelas penegakan hukum untuk X1-nya, yang kedua kesadaran hukum ya. Penegakan hukum, kesadaran hukum terhadap kepatuhan pajak. Untuk yang kedua, analisis pengaruh regulasi perusahaan dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan konsumen. X1-nya adalah regulasi perusahaan, X2-nya adalah pengawasan pemerintah, Y-nya adalah perlindungan konsumen. Ini regulasi pemerintah, jadi X2-nya pengawasan pemerintah, ini perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah pengaruh transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan publik ya. Jadi yang pertama, satunya adalah transparansi pemerintah. Kita ketik langsung aja. Oke, yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Untuk Y-nya adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan publik ya, kebijakan publik. Oke, untuk yang contoh keempat, pengaruh pendidikan hukum dan sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan lalu lintas di kota X. Jadi ini adalah satunya adalah pendidikan hukum ya, pendidikan hukum. X2-nya adalah sosialisasi peraturan. X2-nya tadi sosialisasi peraturan. Peraturan ya, kok sosial sih, peraturan. Oke, untuk Y-nya lalu lintas ya. Kepatuhan. Oke, untuk yang terakhir, pengaruh perlindungan hukum dan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dalam pengurusan administrasi. Jadi X1-nya adalah perlindungan hukum, X2-nya adalah kualitas pelayanan publik ya. Ini perlindungan hukum, pelayanan publik ya.
G-nya pengurusan administrasi. Baik, ini contoh untuk masing-masing prodi ya. Sudah diketahui untuk variabel X1, X2 dan Y-nya ya. Bisa teman-teman lihat ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Ditunggu untuk tips and tricksnya dari barisan tugas. See you.